melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Al-Qubbatul Khadra ada makam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Kaunaini Wathaqalain. Maka kita ucapkan nanti, mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita, masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah bentuk dindingnya, masya Allah tabarakallah. Ada lubang-lubang. Saya berusaha mengintip apa yang ada. Saya tengok ada kelambu warna hijau terbuat dari sutra. Tak lama langsung haji. Lalu kemudian di sana ada Ka'bah. Mata kita enak melihatnya. Dan ternyata nanti begitu direkam, apa komen orang nanti keluar. Ini ceramah saya ini direkam dan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka nanti akan berikan komen, Ustadz Somad di Taman Raudhah, Ustadz Somad di Taman Raudhah, Ustadz Somad di Taman Raudhah. Ternyata di belakang adalah mihrab Nabi ketika menjadi imam. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Di samping ini ada mimbar. Raudhatun min riyadil jannah, ada satu dari taman-taman surga. Dan sekarang kita sedang berada di Raudhah. Jadi siapa yang belum sampai ke Raudhah, Raudhah sini aja dulu. Maka barokah doa para habaib sampai kita ke Raudhah sana. Apa tulisan di Raudhah ini? Di tiang sebelah kiri. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Di tiang sebelah kiri dikatakan salat adalah tiang agama. Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit, masya Allah, ditunjuk langit langsung nampak langit. Bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Orang kalau sudah melihat, mati lampu. Orang kalau sudah melihat bintang gemintang di tengah malam, apa kata dia? Masya Allah tabarakallah, indahnya malam. Mata perlu keindahan, perut perlu makanan, hidung perlu yang harum-harum semerbak. Maka para habaib, para guru, Ustadz Somad pakai dulu minyaknya, minyak harumnya, parfumnya. Begitu salaman sama jamaah, tadi saya cium tangan Ustadz Abdul Somad, wanginya. Dia nggak tahu baru dioles. Beda dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ada anak kecil umurnya 10 tahun, dibawa oleh ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan onta. Aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan kebun korma. Aku hanya punya seorang anak laki-laki. Jadilah dia sebagai khadim pelayanmu ya Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya itu menunjukkan banyakkan juga istrinya, karena tak mungkin anaknya banyak, meninggallah istrinya kan. Mohon maaf ya Bu. Waj'alhu min ahlil jannah. Dan doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Semua kebun orang panennya setahun sekali. Kebun Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Barokah doa Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memperdulikan harta, Pak Haji, gimana ruko Pak Haji? Gimana kebun Pak Haji? Gimana tambang batu bara Pak Haji? Gimana tambang emas kemarin? Saya sudah meninggalkan itu semua Pak Ustaz. Itu hanya menghalangi saya dari Allah. Ini Islamnya snokor gronye, yang ingin supaya umat Islam ini miskin, susah, melarat. Sahabat Nabi didoakan Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Kita bangga di majlis Raudhah. Apa yang membuat kita bangga? Gedungnya megah, mewah, cantik, terang benderang. Dindingnya mengingatkan kita kepada Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadi nampak saya gelap waktu masuk kemari. Begitu selesai makan, terang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata perlu yang indah-indah. Bagaimana dengan telinga? Telinga kita juga dimanjakan dengan yang indah-indah. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa mereka bersolawat kuat-kuat, keras-keras? Ternyata orang yang ngejek solawat keras ini, dia solawatnya pelan. Suaranya keras kapan? Pas nyanyi dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu, selimut tetangga. Gak layak disebutkan di majelis yang penuh dengan barokah. Andai di tengah lapang saya nyanyikan 3 album. Ternyata orang yang gak suka dengan solawat keras-keras ini, solawatnya pelan. Tapi kalau sudah nyanyi lagu-lagu maksiat, suaranya menggelegar, tidak sesuai. Pita lehermu diciptakan Allah untuk bertasbih, menyebut Allah, tahmid, takbir, tasbih. Maka pakai dia untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari ujung mata, ujung kepala sampai ujung kaki perlu diberi kenikmatan-kenikmatan. Husnul nazar. Kenikmatan yang paling indah adalah bukan memandang pemandangan, bukan memandang gunung, bukan memandang bukit, bukan memandang danau, bukan memandang laut. Pemandangan yang paling indah adalah wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nazirah, ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang Allah di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nonton bola kalau sendirian kan gak enak, makanya ada nonton bareng. Jam 2 malam kita sholat, usolli sunnat tahajud, karena pesan Habib, pesan Abah Guru, kalau tahajud itu tengah malam, lagi sepi, lagi sunyi, Allah gol. Kenapa dia nggak nonton di rumah sendiri, ada TV besar? Kenapa dia mesti nonton di warung kopi? Nggak ada lo, nggak rame guys. Begitu juga lah nanti kita di surga. Nggak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surga dengan Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, Pak Ustadz masuk juga. Bapak Dandim. Kemarin kami naik ke Pegunungan Meratus. Bolak-balik jalannya, tertidur, buka mata, masuk lubang, lewat jembatan, hampir masuk ke sungai. Sampai ke dalam saya lihat Pak Dandim. Saya ragu mau nyapa, di samping ada baju kan, Dandim. Soalnya pernah juga saya sapa orang itu, Pak Dandim, mohon maaf Pak, ini bajunya aja. Bukannya asli. Masuk ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres dengan segenap kemampuannya. Kami yang nggak berseragam ini Pak, ngelihat bapak-bapak pakai seragam hadir di majelis, datang ke majelis, ke maulid, itu kami bangganya luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Bangga kita. Kalau mereka lah yang azan di masjid-masjid, saya yakin masjid ramai penuh. Kenapa?
Kenapa masjid ini kosong? Yang azan orang-orang yang udah mau sakratul maut. Hayya 'alas shalah. Coba kalau yang azan hayya 'alas shalah, semua kapolsek kapolres datang. Kenapa? Yang azan kapolda. Hayya 'alal falah, mereka semuanya siap. Islam ini hebat karena panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Islam ini hebat karena Muhammad Al-Fatih. Islam ini hebat, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kenapa Ustaz Abu Somad ini menggelegar berapi-api? Sound systemnya mantap. Karena ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kita bangga luar biasa, betul? Kita doakan mereka istiqomah. Mata menikmati gambar, menikmati wajah habaib, menikmati lukisan, menikmati raudhah. Telinga menikmati bacaan Al-Quran dari qori kita. Asli putra daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kadang di tempat lain ngajinya Masya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditanya, itu qori dari mana? Dari sini? Enggak Pak Ustadz, pemain naturalisasi. Asli putra daerah, asli kebanggaan kita. Allahu Akbar. Telinga kita dimanjakan dengan maulid, dengan solawat, dengan bacaan Quran. Mata kita dimanjakan, tapi ada di dalam jiwa kita ini yang merindukan. Kalau dia tidak diberi makanan, dia akan kering, kerontang, dan mati. Bunga-bunga ini kalau tidak disiram dengan air, dia akan kekurangan cairan dan mati. Tapi bunga ini tidak akan mungkin mati karena ini bunga plastik. Ibu-ibu bukan main lagi, peduli kepada wajahnya biar supaya apa? Glowing. Kamu kok bercahaya, minum apa? Saya minum jus bengkoang. Kamu pakai apa? Pakai macam-macam dipakai sampai akhirnya radiasi kulit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menenangkan jiwa kita ini? Yang pertama adalah menenangkan jiwa, tidak lain tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang.